Lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Hubungan bagaimana? Orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan? Dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Jokowi masih menjadi Presiden RI hingga 20 Oktober nanti. Tapi kabarnya Jokowi sudah menyiapkan diri kala tak menjabat Presiden lagi. Mulai dari merapat ke Partai Golkar hingga memimpin koalisi besar. Jokowi disebut-sebut menjadi tokoh sentral untuk memimpin koalisi besar partai-partai pendukung Prabowo Gibran dalam satu barisan. Karena Prabowo sempat menyuarakan jika menjadi presiden, ia akan menggandeng semua kalangan. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Jokowi di PDIP? Dan benarkah Jokowi tetap ingin mempertahankan kekuasaan dan kekuatannya meski tak lagi menjadi orang nomor satu di negeri ini? Inilah Satu Meja The Forum, masa depan Jokowi, pimpin Golkar atau koalisi besar. 20 Oktober 2024 akan menjadi batas akhir Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gerak mantan wali kota Solo itu pun mulai santer dibicarakan. Mulai dari wacana memimpin koalisi besar parpol pendukung Prabowo Gibran hingga berpindah partai dan digadang-gadang menjadi Ketua Umum Golkar. Partai Golkar menyebut sampai saat ini belum ada pembahasan detail soal usulan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik ataupun masuk ke Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, usulan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik harus melalui persetujuan Prabowo Subianto. Keterlibatan Pak Jokowi dimanapun nanti, ya saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik yang melakukan kerjasama kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia Emas. Sementara itu PDIP mengingatkan Partai Golkar untuk tidak terjebak dengan isu Jokowi akan bergabung. PDIP menilai wacana itu hanya digunakan sebagai alat untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi. Hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Ya, entahlah Golkar, sekarang ya Golkar mungkin, atau partai yang lain gitu. Sehingga beliau tetap eksis di dalam proses kekuasaan ini. Isu bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar sebelum atau sesudah pemerintahannya berakhir semakin santer. Ketum Golkar Erlangga Hartarto sempat menyatakan bahwa Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin itu. Sebelumnya, isu bergabung ke Golkar sempat mencuat saat putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.
Jokowi bahkan mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang pada 16 Desember 2023. Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran sudah sering mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri. Presiden Joko Widodo sempat merespons isu soal dirinya yang disebut akan bergabung ke Partai Golkar saat ditanya wartawan pada pekan lalu. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya tiap hari masuk istana. Saat ini, Presiden Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan. Meskipun jelas berbeda sikap saat pemilu, baik PDIP dan Jokowi sendiri masih belum memberikan pernyataan sikap mengenai status masing-masing. Akankah Jokowi keluar dari partai berlambang banteng itu dan berlabuh ke pohon beringin, atau justru mencoba meraih posisi yang lebih tinggi lagi? Masa depan Jokowi apakah akan memimpin Partai Golkar atau sebuah koalisi besar? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam. Malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Malam Pak Taslim. Lalu kemudian Ketua DPP PDIP Syukur Nababan. Selamat malam. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam Bang Doli. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Dan pengamat politik Siti Zuhro. Melalui sambungan Zoom ada Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Malam Mas Budi. Selamat malam. Kemudian ada ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Uceng, selamat malam. Dan kemudian ada politisi dari PSI Ade Armando. Malam Bang Ade. Selamat malam. Oke, saya akan mulai diskusi dari Bang Doli dulu. Jadi gimana? Jokowi tadi kan Pak Erlangga mengatakan sangat erat sekali akan ke Golkar. Ya sebenarnya kalau hubungan antara Golkar dengan Pak Jokowi memang selama ini cukup baik, cukup dekat ya. Karena ini adalah konsistensi kami Partai Golkar yang sejak awal di pemilu 2019 itu mengambil posisi sebagai partai pengusung dan pendukung Pak Jokowi. Dan kita selama 5 tahun ini konsisten memberikan dukungan dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin gitu. Jadi hubungannya sangat dekat. Cuma sebelum itu ya, maksud saya begini, ini saya kira juga harus kita luruskan ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali yang ya katakanlah memojok-mojokkan Pak Jokowi ya. Mulai dari soal isu netralitas, soal kemudian kecurangan dan macam-macam. Nah sekarang digeser lagi. Nah ini arah-arahnya mau membenturkan antara Pak Jokowi dengan Golkar gitu. Jadi menurut saya ini nggak boleh kita apa namanya kita perluas gitu. Jadi kalau posisi Pak Jokowi saya kira apa yang disampaikan oleh saudara Grace Natali bahwa Pak Jokowi harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai politik, saya kira itu yang tepat. Nah memang mungkin ya di koalisi Indonesia Maju ini pernah ada pembicaraan lepas ya, bagaimana supaya memang kedua tokoh ya yang presiden insya Allah nanti kalau misalnya memang selesai rekap KPU Pak Prabowo betul-betul terpilih sebagai presiden dan wakil presidennya Mas Gibran, ini juga harus ditempatkan sebagaimana sistem kita, tapi juga Pak Jokowi yang memang selama ini kita anggap juga punya cukup kontribusi terhadap pembangunan bangsa negara ini dan memang energi masih cukup juga kita harus tetap hormati dan mungkin saran masukannya kita bisa masih kita perlukan gitu. Nah makanya di dalam koalisi Indonesia Maju itu pernah ada pembicaraan lepas di antara pimpinan atau ketua umum partai itu bagaimana supaya kerjasama politik atau yang disebut koalisi Indonesia Maju ini bisa terus dirawat, cenderung mau dipermanenkan menjadi kerjasama politik yang permanen gitu. Semacam barisan nasional gitu. Ya mungkin ya ada yang mungkin tercetus namanya Barisan Nasional gitu. Nah walaupun saya nggak pernah dengar langsung istilah Barisan Nasional kecuali tadi yang disampaikan oleh kemarin saudara Grace Natali itu. Nah ini penting karena kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dan juga Mas Gibran ini kan visinya visi besar. Turunannya program-program yang banyak dan besar-besar juga programnya. Jadi 5 tahun ini untuk menjalankan program yang cukup besar itu tentu butuh
butuh situasi yang kondusif, butuh stabilitas politik. Di stabilitas politik di parlemen maupun di pemerintahan. Nah kalau misalnya koalisi yang selama ini cukup solid bisa dirawat, ini akan menjadi modal politik yang cukup. Nah yang kedua, kita juga menghadapi event-event politik yang dalam waktu dekat ini ada pilkada. Ya tentu semua saya kira karena sekarang ini kan pemilunya agak berbeda. Pileg dan pilpres itu dekat dengan pilkada. Jadi chemistry yang terjadi di koalisi pilpres itu pasti akan menjadi modal pembicaraan di pilkada. Walaupun nanti konfigurasinya belum tentu bisa harus sama di pilpres. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya pernah menjadi pembicaraan lepas. Bahwa kemudian nanti formatnya seperti apa, apakah dijadikan organisasi resmi, apakah kemudian ada ketuanya, ada wakil ketuanya, siapa jadi ketuanya, itu belum sampai pembicaraan gitu. Bang Doli. Ade Armando, Pak Ade, politisi PSI, ini sebetulnya digagas oleh PSI di mana Pak Jokowi menjadi ketua dari koalisi besar itu konkretnya seperti apa, Pak Ade? Pak Ade mendengar? Oke. Sorry Mas. Dengar, tapi suara saya masuk nggak? Halo? Bermasalah, oke. Gimana kalau dari PDIP? Persisnya sebetulnya apakah memang sudah rela katakanlah kalau Pak Jokowi kemudian pindah ke Golkar gitu atau memimpin koalisi besar atau gimana? Ini bukan masalah rela dan tidak rela ya, tetapi satu dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Budiman. Ini kan persoalan pileg, pilpres ini kan belum selesai semua nih. Ya hampir selesai lah. Jadi artinya ini masih banyak masalah Mas Budiman. Oke. Jadi ini di sebelah kanan saya 01 tentu masih memverifikasi, merekapitulasi seluruh persoalan-persoalan nanti untuk dibawa ke ke MK atau kemana nanti yang bisa memutuskan dan menyelesaikan itu. Dan juga kami begitu di bidang hukum kami di yang dikomandoi oleh Todung Mulia Lubis itu juga lagi memverifikasi. Nah berarti asumsi kita kan belum ada yang menang ini. Oke. Tetapi ada satu judul diskusi kita yang saya setujui malam hari ini. Pak Jokowi mau kemana? Mau kemana? Nah, kalau itu saya setuju. Ya mau kemana? Diskusi itu. Ya pertanyaan itu harus ke beliau. Kalau PDIP maunya gimana? Ya kalau PDI Perjuangan konsisten. Ya setelah selesai presiden ya udah balik jadi masyarakat, jangan cawe-cawe. Oh, nggak jadi ketua PDI Perjuangan. Ya biarkan yang menang jadi presiden itu yang ngatur negara. Kalaupun dimintai pendapatnya kan ada Watimpres. Jadi ya baliklah jadi warga negara yang baik. PDI Perjuangan ya Bang gitu Sukur? Bagaimana? Nggak mungkin jadi ketua umum PDI Perjuangan. Oh ya nggak mungkin lah. Kalau itu jauh sekali itu. Kalau itu jauh sekali. Kenapa jauh? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tentu kan masyarakat tahu ya apa yang dialami oleh PDI Perjuangan. Oke. Tetapi tidak perlu lagi saya buka pada malam hari ini, intinya impossible thing. Oke. Tidak mungkin. Makanya yang dirapatkan Mas Doli ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya dengan isu-isu yang dikeluarkan oleh PSI adalah apakah memang di Golkar itu bisa memahami hal-hal seperti itu? Banyak kader-kader bagus di Golkar, ada Mas Doli dan yang lain-lain. Tiba-tiba belum punya KTA, masuk KTA, 2 hari kemudian jadi ketua umum seperti yang ada di partai lain. Nah, itu kan ditanya ke Mas Doli. Oke, kita tanya Mas Doli ya. Mas Muni, Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Kalau bagi relawan, ini sebaiknya Pak Jokowi larinya kemana? Apakah memimpin koalisi besar atau ke Partai Golkar atau gimana? Mas Muni? Yang pertama kita tunggu dulu keputusan pengumuman resmi dari KPU tanggal 20 Maret 2024. Itu dulu. Ini kan mau kita hormati prosesnya. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi ini akan berhenti menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 sesuai agenda kenegaraan kita. Jadi masih ada waktu 7 bulan. Dan 7 bulan itu waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan, menyelenggarakan atau menuntaskan berbagai agenda yang masih belum bisa dituntaskan. Begitu loh. 7 bulan ini waktu yang lama, begitu. Nah, yang ketiga, jadi dalam 7 bulan itu masih banyak yang bisa kita kerjakan untuk bangsa dan negara ini dan rakyat. Yang ketiga mengenai apakah Pak Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar atau yang lain atau memimpin koalisi, ini kami menganggapnya, menilainya ini bagian dari dinamika politik, gagasan politik yang biar berproses, waktu yang akan menjawab. Ini biar aja dulu berproses.
Tetapi bahwa Pak Jokowi itu kan warga negara, bahwa beliau terjun lagi atau terlibat lagi dalam partai politik, dalam partai tertentu atau partai politik tertentu, itu kan haknya politik beliau. Kita tunggu aja, waktunya masih ada 7 bulan kok. Begitu. Ojo ke susu gitu ya? Nah, bukan, 7 bulan itu waktu yang panjang untuk berbuat banyak hal untuk bangsa dan rakyat ini gitu. Tapi kalau relawan maunya kemana Mas Muni? Tunggulah berproses, biar aja. Tunggu aja berproses dengan baik. Kan dinamika ini kan tiap bulan kan nggak disebut ya. Kejutan gitu. Tunggu aja. Ini kan posisi sekarang kan. Ntar posisi April beda lagi, habis Lebaran beda lagi, Juni beda lagi. Oke, baik. Kalau FIFA, ini kan sebenarnya kan dulu sempat juga nyinggung-nyinggung ke PAN, tapi belakangan ke PAN agak jauh ya, mendekatnya ke Kuning, ke Golkar ya? Iya ya? Iya. Iya. Jadi gini, menjelang kampanye itu Mas Budiman, seluruh partai politik menggunakan Jokowi sebagai salah satu faktor yang determinan. Determinan. Baik itu mau mengambil Jokowi, Jokowi efek maupun menjadi antitesa dari Jokowi. Nah, kalau 01 kan antitesa. Antitesa. Kalau 02, 03 kan mengambil Jokowi efeknya. Waktu itu, waktu kampanye, ya kan gitu, waktu kampanye. Jadi PAN juga sama mengambil Jokowi efeknya. Dan karena tingkat dari kepercayaan publik itu di atas 70%, maka masyarakat menilai bahwa kinerja dari Pak Jokowi itu baik. Maka dalam proses kampanye, seluruh pasangan calon menjadikan Jokowi sebagai faktor determinan, baik itu Jokowi efek maupun antitesa Jokowi. Pertama. Nah, dalam konteks itulah PAN melakukan sebuah kegiatan politik dengan berkampanye, dan sejujurnya memang antara PAN dan Pak Jokowi ini hubungannya relatif baik, apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan. Kita katakan, wah, Pak Jokowi ini sudah jadi keluarga besarnya PAN. Pak Jokowi itu PAN gitu, tapi tidak ber-KTA gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang suasana dari proses kampanye itu yang menggunakan bahasa-bahasa sederhana, itu baik personifikasi maupun pleonasme atau hiperbol seperti itu, sesuatu yang wajar gitu. Nah, sekarang ini persoalannya untuk koalisi besar. Ya, jadi kami di Koalisi Indonesia Maju memang berharap bahwa untuk ke depan ini bisa simetris, bisa relatif permanen, dan bisa sinergis terutama untuk menghadapi pilkada. Tetapi dari pengalaman empiris membuktikan bahwa konfigurasi politik nasional itu tidak konkordan atau tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik daerah. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya variasi-variasi koalisi. Contoh misalnya PDI Perjuangan juga berkoalisi dengan PKS kok gitu. Jadi itulah menjadi sebuah pertanda bahwa komitmen untuk membangun Koalisi Indonesia Maju itu baik, tetapi untuk menghadapi pilkada itu banyak variasi-variasi tergantung kepada nilai domestik dari daerahnya sendiri. Baik, oke. Kembali ke Ade Armando. Bang Ade, jadi gagasan PSI Pak Jokowi memimpin koalisi besar nih konkretnya gimana Bang Ade? Ya, jadi, suara saya udah oke ya? Ya, oke. Mas Budi, oke. Ya, jadi sebetulnya yang lebih kami beri perhatian adalah bagaimana agar partai-partai politik yang ada ini, yang besar-besar, itu bisa bersatu dalam waktu yang tidak sekedar jangka pendek, ya. Jadi kita merasa bahwa kalau Indonesia ingin mencapai kemajuan seperti yang diharapkan, salah satu syarat pentingnya adalah adanya persatuan di antara partai-partai. Nah, persatuan di antara partai-partai ini nanti dalam waktu tidak akan lama lagi akan terasa manfaatnya pada saat terjadi pilkada-pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini perlu sekali bahwa para pimpinan partai di Indonesia yang besar-besar, bukan hanya yang besar-besar ya, semua pimpinan partai itu bisa duduk bersama-sama dan tidak menyerahkan pertarungan untuk memperebutkan pilkada di pemimpin daerah di setiap daerah itu kepada kondisi masing-masing daerah. Tentu saja ini akan berbeda konteksnya antara satu daerah dengan daerah yang lain ya, tapi tidak dibiarkan menjadi rangkaian pertarungan yang berdarah-darah di setiap daerah, dan untuk itu harus ada kesepakatan antara pimpinan partai.
Nah, kesepakatan ini tentu saja bukan sesuatu kesepakatan yang dipaksakan ya. Sesuatu kesepakatan yang diambil bersama-sama seandainya para pimpinan partai bisa duduk bersama-sama. Yang misalnya saja memikirkan tentang siapa ya kira-kira orang yang terpantas untuk maju di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di DKI, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu dari sekarang sudah disiapkan daripada dibiarkan terjadinya pasar bebas nanti pada bulan, saya lupa, Oktober atau November nanti kan. Nah, tapi tentu saja setelah mengatakan itu saya tidak ingin mengatakan persekutuan ini tidak hanya berarti pada pemilihan kepala daerah pada bulan Oktober November tadi, tapi untuk selanjutnya kita barangkali sebagai partai baru itu melihat ya udah capek ya melihat betapa pertarungan antar partai ini bisa berdampak sangat serius terhadap masyarakat akar rumput ya. Nah, gimana caranya untuk menghentikan ini? Sebaik-baiknya dalam pandangan kami memang tidak terlalu banyak kekuatan yang bertarung. Kalau perlu memang tinggal dua kubu misalnya dalam hal ini adalah Barisan Nasional yang adalah kira-kira untuk sementara adalah Koalisi Indonesia Maju ya kira-kira sementara ini. Tapi barangkali kalau di situ nantinya Nasdem juga mau gabung atau mungkin nantinya siapa P3 mau gabung, itu sangat bagus sekali karena itulah memang di dalam skema ini kita berpikir tentang tetap perlu ada oposisi dan oposisinya adalah pihak yang tidak mau bersatu dengan si koalisi ini, Barisan Nasional ini. Nah, kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah, kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi, kita nggak berantem-berantem terus ya, untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kurang lebih Mas Budi idenya semacam itu. Oke, baik Bang Ade. Bung Taslim, jadi Nasdem akan setia di jalur perubahan atau tergiur masuk dalam kekuasaan? Sebelumnya menarik ini untuk membicarakan figur Pak Jokowi. Saya jadi ingat pernyataan Profesor Ajumadi Ajra. Dia mengatakan begini, coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi biasanya bertolak belakang dengan apa yang dia nyatakan. Waktu itu beliau mengatakan yang sampai sekarang segar di ingatan kita, kalau ada yang minta saya 3 periode itu mau menampar muka saya, mau mencari muka, dan sekarang terbukti menjadi wacana publik bahwa keinginan beliau sebenarnya 3 periode yang ditolak oleh Mega, maka terjadilah seperti yang kemarin. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi mengatakan mau pulang ke Solo, itu sinyal buat Pak Doli. Kenapa Kak Doli? Untuk tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta gitu. Tadi Pan belum menjawab pertanyaan. Anak-anaknya tidak bakat politik dan segala macam, ternyata semua masuk. Sekarang malah menantu kan? Menantu di Medan dan menantu di mana di Jogja ini, disebut di Sleman. Jadi menurut saya benar tadi Pak Ari, biar saja dinamika yang menentukan, tetapi pemimpin itu harus meninggalkan sesuatu. Apa yang ingin ditinggalkan oleh Pak Jokowi buat kita-kita setelah 10 tahun menjadi presiden? Apa? Apakah infrastruktur? Apakah pernyataan-pernyataan beliau yang selalu ada di YouTube? Itu nanti biar sejarah, biar anak-anak muda ini yang menentukan. Kalau ditanya kami akan terus berusaha merawat Koalisi 01. Tadi sudah ada pertemuan pembukaan antara syukuran 3 fraksi DPRD DKI. Kebetulan kami ketiga-tiganya naik signifikan. PKS itu sekarang menjadi ketua DPRD DKI. Nasdem menjadi wakil ketua DPRD. Dari 7 menjadi 11. Yang paling fantastis lagi PKB dari 5 menjadi 10. Nah, kami tidak muluk-muluk akan mulai merawat terus koalisi ini sampai menghadapi Pilkada 514 kabupaten pada November nanti. Setia ya? Jadi kalau mau dikatakan setia ya salah satu ukuran
yang paling tegas di masyarakat itu adalah kesetiaan kepada nilai. Dan sampai sekarang, bukan kesetiaan pada kursi ya? Sampai malam ini kami masih setia. Oke, masih setia pada nilai, bukan pada kursi. Oke, baik. Zainal Arifin Muchtar. Uceng, aku ingin tanya pandangan Uceng ya. Ini kan Pak Jokowi sudah 20 Oktober memang, tapi sudah ramai akan kemana lari. Gimana Anda memandang itu, Uceng? Saya kira begini ya. Yang pertama, saya agak khawatir sebenarnya kita sedang melakukan normalisasi sesuatu yang sebenarnya sekian lama kita celah. Oke. Yaitu apa? Gejala kutu loncat politik. Kutu loncat politik ini terjadi biasanya kalau kita melakukan riset, itu biasanya karena ideologi partai yang lemah. Jadi biasanya kalau di negara-negara lain, seorang politisi lompat-lompat itu bukan lompat dari satu partai besar ke partai besar. Biasanya dia hanya bisa main di partai kecil yang memang ideologinya lemah. Selama ideologinya mapan, kuat, partainya kemudian punya ideologi yang kuat, lalu kemudian mapan, itu biasanya sulit tuh menerima gejala kutu loncat. Nah, saya agak khawatir nih ketika yang kita bicarakan seakan-akan melumrahkan gejala kutu loncat itu. Jadi dulunya, dan Jokowi sudah melakukan sesuatu yang saya kira paling aneh. Belum pernah dalam pemahaman saya dan pembacaan saya ya, ada partai yang mendukung dia sebagai presiden, itu kemudian dia tinggalkan dengan mudah, lalu kemudian dia mendukung partai sebelah. Padahal dia pada saat yang sama masih menjadi anggota. Itu normalisasi menurut saya hal yang keliru, yang memang perdebatannya bisa panjang. Yang kedua begini, saya selalu agak khawatir dengan kebiasaan dalam sistem presidensil, tetapi memaksa untuk menggunakan koalisi besar. Ada dua kekhawatiran saya. Yang pertama adalah, saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensil, lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan, godaan otoriternya tinggi. Itu sudah kita dapatkan di SBY, ya. Lalu kemudian kita dapatkan di Jokowi. SBY dulu memimpin sekretaris gabungan, walaupun dipimpin oleh Golkar, seingat saya ya, oleh Abu Rizal Bakri, membentuk sekretaris gabungan sekitar 70-an%. Sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan memimpin hingga 82% koalisi. Nah, saya kira godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan, menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya, jangan-jangan kita sedang menjerumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Kalau kemudian kita tidak kuat memaksa. Nah, ada yang kedua, Mas Budiman, saya kira, kita bicara soal currency dalam sistem politik. Kan biar bagaimanapun, kalau misalnya ada oposisi yang mau ditarik menjadi koalisi, itu harus ada currency kan, harus ada alat tukar yang dipertukarkan. Dan sampai saat ini, sekian beberapa presiden selama ini, yang dilakukan currency-nya itu adalah posisi menteri. Nah, saya kira ini juga agak berbahaya nih. Kalau kemudian dibiasakan, ya Pak Jokowi sendiri 2014 berjanji tidak akan bagi-bagi kursi menteri. Tapi kemudian dia lakukan juga di 2014. Begitu juga di 2019. Nah, apa bahayanya bagi-bagi menteri ini? Mas Budiman, saya mau bilang begini. Kita lihat koalisi ini terlalu besar nih. Ya kan, kalau memang berupaya ditarik ya, misalnya ada hanya 1-2 partai yang akan ditinggalkan lalu semua akan ditarik, koalisi ini akan kegedean. Dan dugaan saya yang pertama dilakukan oleh pemerintahan terpilih adalah mengubah undang-undang Kementerian Negara. Untuk menambah menteri ya? Untuk menambah menteri. Baik, Uceng ya. Saya akan minta analisa Toto ya, orang yang mungkin sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan tahulah pola pikirnya gitu. Apakah Jokowi akan menjadi rakyat biasa seperti Sukurna Baban bilang, atau masuk ke Golkar atau memimpin koalisi besar. Tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Suasana kebatinan Golkar dengan Jokowi, saya kira semua juga udah tahu.
Ya udah tahu lah. Bagaimana suasana kebatinan, kemudian Jokowi beberapa kali ke Golkar, kemudian komunikasi kita sangat cair, kemudian Gibran kemarin juga calon juga dimotori oleh Golkar. Belum masuk saja Jokowi, kontribusi Jokowi untuk menaikkan suara dan dibuktikan secara saintifik dari 85 insya Allah jadi 112 ini kan cukup besar. Jadi itu kontribusinya Pak Jokowi? Dijelaskan secara saintifik oleh para peneliti begitu dan secara faktual di lapangan juga Jokowi begitu. efek maksudnya. Iya. Itulah percakapan Yogi, Mustaqim, dan Idrus Marham. Toto, ini sinyal bahwa Jokowi kemudian akan berlabuh ke Golkar atau gimana Anda lihat? Saya melihat begini, kita harus lihat dari dua kacamata ya, Mas Budiman. Kacamata pertama dari sisi demokrasi yang sungguhnya, atau kacamata kedua demokrasi kultus. Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi yang perbedaannya begini, kalau kita bicara dalam demokrasi kultus, kita akan menempatkan Indonesia atau partai-partai politik bagaimana kemudian ditempatkan supaya Jokowi bisa tetap memiliki posisi dan karir politik. Oke. Tapi kalau kita bicara dalam demokrasi sungguhnya, bagaimana kita menempatkan Jokowi dalam konteks sebagai mantan presiden supaya Indonesia lebih baik dengan pemerintahan yang baru. Dalam konteks demokrasi yang sungguhnya, saya pikir saya hanya mengulang perkataan Pak Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara resmi. Dia akan kembali sebagai rakyat biasa. Dia akan kembali ke Solo. Kenapa ini jadi sangat penting dalam demokrasi? Ketika kita bicara keberlanjutan, apapun istilahnya, Indonesia Emas, Indonesia Maju, Berdaulat, dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilai yang kita lanjutkan, tidak kemudian berkutat menghabiskan energi, bagaimana menempatkan orangnya harus ada. Kalau orang yang sudah tidak bisa, anaknya harus ada. Lalu kemudian mantunya harus ada. Energi kita habis dalam pro kontra seperti itu. Dan ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan Pak Jokowi dalam bentuk apapun, ketua koalisi dan lain-lain, yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih. Dalam konteks ini, merendahkan presiden konteks terpilih. quick count kita anggaplah Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya. Seakan-akan ada rasa tidak percaya bahwa Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan legasi Jokowi. Bahkan ketidakpercayaan seakan-akan terjadi pada Mas Gibran, kalau tidak ada ayahnya, seakan-akan dia tidak bisa mendampingi Pak Prabowo memberikan pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam konteks itu, kasihan Pak Prabowo sudah terpilih oleh rakyat langsung. Kalau kita sepakat misalnya, saya yakin Ade Armando tidak suka dengan istilah petugas partai, saya juga tidak terlalu nyaman dengan istilah itu. Kita konsisten. Jangan jadikan Pak Prabowo petugas Jokowi. Jangan jadikan juga Gibran sebagai petugas Jokowi. Berikan marwah sebagai seorang presiden terpilih dalam sistem presidensial sebagaimana dia bisa bekerja. Kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi kultus, ini pun menurut saya ada masalah. Ketika berbicara mengenai menjadi ketua koalisi besar, apalagi contohnya Barisan Nasional. Barisan Nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi, termasuk koalisi besar. Jadi tidak ada fondasi aturan perundang-undangan yang bisa menempatkan Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi besar, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini seakan-akan dijorokkan untuk menempatkan Pak Prabowo itu menjadi bukan hanya dalam konteks divided government, istilah dalam sistem presidensial, tapi dalam konteks yang lebih kecil divided eksekutif. Bahwa di situ sudah ada seakan-akan ada matahari kembar, bahkan 3 matahari kembar. Di situ ada Prabowo, di situ ada Gibran mewakili Jokowi, bahkan Jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan-akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden. Jadi dalam konteks itu saya melihat sebagai katakanlah, saya sepakat tadi Mas Budiman mengatakan saya dekat dengan Pak Jokowi. Saya memang tidak memilih Pak Prabowo karena masa lalunya, dan saya memilih Pak Jokowi 2 kali. Saya melihat ada orang-orang yang berupaya menjorokkan Pak Jokowi dalam halusinasi kekuasaan yang kemudian akan akan menanggungnya adalah Pak Jokowi dan keluarganya sendiri. Sementara orang-orang yang saya katakan menjorokkan tadi itu melakukan itu supaya tetap ikut dalam menikmati kekuasaan. Oke, baik. Menjorokin Jokowi atau gimana Mbak Wiwi? Punya analisa soal bagaimana posisi Jokowi pasca 20 Oktober 2024? Ya, menarik ya. Tahun 2022 akhir itu saya mengatakan Pak Jokowi kan sudah 2 periode. Maka berakhirlah dengan husnul khotimah. Itu dalam sekali artinya. Dalam sekali artinya apa? Kita lihat sejarah presiden mulai Bung Karno, Pak Harto gitu ya. Terus Pak Habibie, seterusnya sampai Pak SBY. Apakah ada yang
lalu pasca jadi presiden, itu ruwet banget itu posisinya, mau diletakkan sebagai apapun gitu ya. Lah kita tidak punya sejarah seperti itu, maka tugas pokok dari Pak Jokowi di 2 periode terakhir ini mau Purna Bakti ini adalah mengantarkan pemilu ini betul-betul berkualitas, damai, free and fair dan sebagainya, yang bagus lah kan gitu. Bukan cawe-cawe yang dipanjangin gitu loh. Cawe-cawe dipanjangin? Iya, diperpanjang. Apanya? Cawe-cawenya itu diperpanjang, jadi ingin terus in power gitu ya. Jadi ini sindrom nanti. Lah itu yang dalam demokrasi itu tidak mengenal kultus. Demokrasi itu ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ada pemilu gitu ya. Maka pemilu ini sebetulnya menjadi ajangnya partai-partai politik yang notabene adalah pilar dan aset negara. Lah, kita menyaksikan pemilu tahun ini itu diikuti oleh partai-partai yang standingnya tidak cukup kokoh, saya melihat itu saya sampaikan menjelang pemilu kemarin tuh, mengapa saya melihat partai-partai politik tidak dalam posisi yang sangat powerful untuk mengatakan sesuatu. Kok lalu mendadak tadi itu ada kultus tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi seharusnya ngatur semuanya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Ini demokrasi, bukan sistem kerajaan gitu. Demokrasi memberikan, bahkan partai-partai itu diberikan payungnya itu dalam konstitusi. Dialah partai politik, gabungan partai politik yang bisa mengusung gitu ya, capres-cawapres. Bukan Pak Jokowi, bukan juga relawan kan gitu. Lah dalam konteks itu yang ini yang legasinya Pak Jokowi mengakhiri masa 2 periodenya itu kok saya melihat memang kurang gitu ya, kurang dalam arti ya tidak memberikan legasi yang betul-betul yang kesannya pertama itu Mas Toto luar biasa itu sederhana gitu ya, sangat demokratis, mau masuk gorong-gorong. Bang gitu Syukur kan. juga dong harusnya dilirik. Luar biasa, saya dimusuhi karena saya tidak setuju kan gitu. Tapi itulah kita harus melihat itu yang substansinya. Baik. Endingnya itu apa lah? Ending yang seperti ini kita tidak kehendaki. Tolong mumpung belum kebablas gitu ya. Ini partai-partai besar, ada Mas Doli Partai Golkar, ada Mas Viva PAN, ada lagi Partai Nasdem. Di sana ada partai enggak? Jadi partai yang kita hitung itu adalah partai yang masuk di DPR gitu ya. Partai yang patut untuk berargumentasi dan sebagainya itu sesuai punya suara gitu loh. Jadi kalau belum punya suara ya tolonglah jangan dulu gitu. Jadi tunjukkan dulu. Oke, baik Mbak Bibi. Bung Ade Armando. Bung Ade, jadi gimana? Apakah tadi sinyalemen atau analisa dari Toto adalah menempatkan Pak Jokowi sebagai ketua koalisi partai sebagai jelomprongke seperti itu? Gimana Anda respon itu? Jelomprongke itu apa ya Mas? Menjerumuskan. Orang Padang dia. Apa menjerumuskan? Jorokin. Ya itu menurut saya jorokin, jelomprongke apa itu semua menurut saya hayalan aja kan. Hayalan ya? Hayalan lah, ini karena pertarungan politiknya memang agak keras sehingga memang lazim lah Jokowi itu kemudian diperlakukan dengan cara yang serendah itu. Nah, saya sendiri tidak melihat bahwa itu masuk di akal ya atau sangat bisa diterima. Maksud saya begini, kan tadi dikatakan ya, tujuannya adalah tidak menjadikan Pak Jokowi ini sebagai presiden lagi atau bosnya Presiden Prabowo, sama sekali tidak kan. Kan kita sudah sepakat, kita sudah tahu lah ya, hampir mungkin kalau kita bicara tentang level of confidence 95% sekarang sudah pasti Pak Prabowo itu menang ya. Anies dan Pak Ganjar kalah, itu harus diterima ya. Nah, beliau akan, maksud saya Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan. Tapi ada sebuah kerjaan lain yang tidak bisa dijalankan oleh seorang presiden. Yang saya maksud dengan pekerjaan lain adalah yang tadi saya katakan, mempersatukan kekuatan-kekuatan politik besar di Indonesia agar tidak terus-menerus menjalani pertarungan, perselisihan, permusuhan yang memakan korban di kalangan akar rumput, di kalangan masyarakat. Harus ada upaya secara bijaksana, secara terus-menerus untuk mempersatukan kembali partai-partai tersebut, ya, pemimpin-pemimpin tersebut beserta para konstituennya. Nah, ini yang tadi saya katakan secara memang sengaja salah satu tantangan yang segera akan kita hadapi adalah pemilihan
pilkada. Pilkada ya? Beratus kali ya, beratus pilkada yang harus kita lakukan. Nah ini kan perlu ditata secara sedemikian rupa sehingga dia tidak justru menjadi rangkaian pertarungan yang memecah belah bangsa. Saya merasa kami di PSI percaya bahwa ini pertama ya, ini bukan idenya Pak Jokowi ya, tapi bahwa Pak Jokowi sudah tahu, saya rasa sudah tahu sekarang. Nggak mungkin dia nggak tahu. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pasti sudah tahu, Gerindra sudah tahu. Sayangnya hari ini tidak ada wakil dari Gerindra kan? Ya, kami sudah mengundang tapi tidak berkenan hadir. Tidak berkenan hadir ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai seorang ketua Barisan Nasional, ide tersebut bukanlah sebuah ide yang akan menimbulkan perselisihan atau permusuhan atau perbedaan antara seorang presiden dengan seorang ketua Barisan Nasional. Ini semua diketahui sama-sama ya. Nah, dalam hal ini yang kita perlu lakukan adalah kesediaan untuk bersama-sama membangun Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan tentang atau ada komentar yang mengaitkan dengan belum tentu Nasdem mau ikut gitu ya. Belum tentu PAN mau ikut, ya nggak apa-apa juga kan. Ini kan persoalannya adalah idenya cuma paling bagus kalau Barisan Nasional itu paling tidak ada sekitar 7 kali ya partai yang terlibat di dalamnya. Kalau ternyata partai-partainya memang merasa tidak perlu berada dalam satu Barisan Nasional yang sama, ya nggak apa-apa juga kan. Yang penting 4 dulu, dan 3-nya kan 4-4-nya adalah partai-partai besar, Demokrat, Golkar, siapa? PAN, dan satu lagi siapa? Satu lagi yang Koalisi Indonesia Maju itu. Kok bisa saya lupa ya? Gerindra, ya maaf. Gerindra sampai udah lupa Gerindra. Gerindra, Golkar, Demokrat, sama PAN dan PSI tentu saja. Kalau PSI sampai lolos kan, kita belum. Ini kan masih menunggu. Nah, kalau itu ternyata teman-teman yang lain di partai-partai lain merasa bahwa ya kami juga merasa penting nih bersama-sama, bukan untuk ikut memerintah ya, tapi untuk membangun Barisan Nasional untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Tapi tujuan jangka pendek yang jelas adalah yang harus dihadapi adalah pemilihan kepala daerah di ratusan daerah di Indonesia. Mas Pipa tadi udah. Oke, baik. Saya ke Bang Doli. Bang, ini kan tadi ada analisa dari Toto yang menyebutkan kalau koalisi besar itu akan bisa disebutkan menjerumuskan atau jelomprong ke dalam bahasa Jawa. Gimana Golkar itu memandang analisa dari Toto, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Presiden Jokowi mungkin telah dan Golkar gimana menyikapinya? Saya kira kita mulai dari tadi penjelasan soal sistem presidensial ya. Jadi kita ini menganut sistem presidensial sudah cukup lama gitu, dan kita sama-sama tahu seorang presiden itu pemimpin semuanya, ya, kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin politik juga gitu. Jadi agak susah membedakan presiden soal konsolidasi politiknya itu tidak diambil oleh presiden. Kira-kira begitu. Panglima TNI, Panglima tertinggi TNI. Jadi memang melekat semua presiden itu pemimpin semua sektor gitu. Nah, makanya dari sana menurut saya ini sekarang ide ini munculnya mau dibuat kapan? Ya kan? Kalau ini mau dibuat sekarang sampai 20 Oktober, toh masih Pak Jokowi masih presiden. Ya. Dia semua masih kepala negara, masih kepala pemerintahan, masih pemimpin politik. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ya itu tadi dia semua pemimpin politik di Republik Indonesia. Setelah 20 Oktober itu di Pak Prabowo kalau misalnya insya Allah besok kemudian diumumkan ya terpilih setelah rekap itu wakil presidennya Pak Gibran. Nah jadi itu udah beralih ke sana. Nah terus mau dibuat kapan ini Barisan Nasional koalisi besar ini kan, dan untuk apa? Karena kalau nanti bicara tentang soal formally sistem presidensial ya sudah ada sekarang Pak Jokowi sampai nanti di 20 Oktober 20 Oktober sampai 20 Oktober 2029 itu presiden terpilih. Nah yang kedua ini kan kita bicara tadi ya, kalau misalnya Toto mengatakan ya tolonglah orang-orang yang jangan jorok-jorokin gitu ya. Ini kan kita belum pernah dengar juga dari pernyataan Pak Jokowi, ya kan? Jangan-jangan ini Pak Jokowinya, dan saya yakin ya Pak Jokowi, Pak Prabowo tahu persis pada saat mereka memimpin jadi presiden dan Pak Prabowo mau jadi calon presiden kemarin, tahu persis
sistem politik kita, sistem pemerintahan kita presidensial. Jadi mereka tahu kapan mereka berakhir, kapan diserahkan, dan kapan mereka juga posisinya sebagai apa istilahnya, mandek pandito ya Pak? Mandek pandito. Ratu. Ya, itu posisi Golkar. Hah? Posisi Golkar terhadap Pak Jokowi. Ya Mas Doli udah mandek pandito. Saya meyakini Pak Jokowi tahu persis perannya. Sama juga ketika dia terpilih 2014, beliau tahu persis sebagai presiden menempatkan Pak SBY sebelumnya seperti apa, Bu Mega seperti apa, dan itu sudah dia lakukan. Oke. Ya. Baik, Mas Budi Aris Setiadi. Jadi kalau analisa Anda, apakah betul tadi Pak Jokowi tadi seperti Bang Sukur katakan akan pulang ke Solo dan tidak lagi berkecimpung dengan koalisi besar atau gimana kalau dari relawan bersuara gitu? Begini Mas, kita ini, negara ini, bangsa ini punya tantangan yang luar biasa di tahun ke depan. Dan terlalu rendah sekali ini dinamika yang terjadi termasuk penggiringan opini kan merendahkan dua orang sekaligus, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi haus kekuasaan, dia mau cawe-cawe, bahwa Presiden ke-7 dimintai pendapat dalam banyak hal yang strategis tentang Indonesia 2045 itu hal yang lumrah. Warga negara aja boleh bersuara kok, kan kita demokrasi. Satu. Kedua, itu merendahkan Pak Prabowo seolah Pak Prabowo nggak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat ini. Tetapi saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini punya concern bersama tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Karena ini cuma 500 tahun sekali momentum ini. Jadi ini bukan soal demokrasi, ansih, tapi ada satu kebutuhan bangsa yang harus kita address sangat serius dalam 20 tahun ke depan ini. Bahwa kita punya bonus demografi sudah dibilang 26 milenial, 28 Gen Z, dan jangan lupa ditambah lagi 11% anak kecil. Berarti 65% populasi penduduk Indonesia ini muda. Jadi potensi kita menjadi negara maju atau tidak itu cuma 20 tahun ini. Oke. Jadi kita bicara soal kebutuhan bangsa. Kebutuhan bangsa, kebutuhan negara. Teman-teman punya dinamika, punya aspirasi, punya keinginan. Saya selalu melihat begini, satu ide itu bisa jalan manakala dia sesuai dengan kebutuhan bangsa dan kehendak rakyat. Dua itu yang menurut saya menjadi hal yang harus kita lihat dari semua alat ukur apapun. Kalau dia sesuai kebutuhan bangsa, dia sesuai dengan kebutuhan rakyat, saya yakin ide itu akan bisa diterima oleh banyak pihak. Begitu Mas. Baik Bang Budi, Bang Syukur. Ada kebutuhan bangsa, ada kebutuhan negara yang memang Pak Jokowi harus tetap berperan. Saya ingin koreksi dulu ya. Ada tadi statement Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya juga punya kepentingan bangsa ini maju. Saya pikir semua kita yang duduk di sini punya kepentingan bangsa ini maju. Adik-adik yang nonton kita juga punya kepentingan bangsa ini maju. Semua rakyat Indonesia punya kepentingan bangsa ini maju. Bukan hanya dua orang. Nah, tetapi persoalannya adalah undang-undang kita di sistem presidensial, makanya kita lakukan pemilu. Siapa yang memimpin? Tadi Mas Toto udah jelas mengatakan. Siapa yang memimpin? Siapa yang memutuskan? Mas Doli tadi tegas itu. Itu adalah pemahaman politik yang benar di sistem presidensial. Pemimpin pemerintahan, kepala negara, dan pemimpin politik. Kenapa dikatakan misalnya kerjasama gabungan itu untuk apa? Agar keputusan-keputusan presiden itu bisa didukung di parlemen atau di dalam undang-undang atau pembuatan anggaran atau hal-hal lain. Nah tentu saja presiden harus menjadi pimpinan daripada politik yang mendukung seluruh kebijakannya. Jadi ya saya sih tidak mau masuk ke sana karena itu bukan urusan saya. Apakah nanti ada koalisi besar dan pemimpinnya siapa? Saya cuma menyatakan begini saja. Kalau nanti saya sebagai warga negara ada koalisi besar, ya, kemudian ada yang memimpin koalisi besar ini, kemudian ada presiden, berbeda visi politiknya. Nah ini akan jadi bagaimana bangsa ini. Nah sementara yang memimpin koalisi besar ini bukan orang politik, bukan ketua partai. Nah jadi rasanya, belum ya? Belum. Oh ya, ya kita lihat saja nanti. Ya, tetapi kan ini akan benturan yang sangat luar biasa sekali. Nah bagi saya begini, kita harus terima apapun. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kemampuan. Buktinya kami dukung mulai dari wali kota Solo sampai ke presiden. 2 periode. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi
masih berikan kesempatan kepada anak bangsa yang sudah dipilih dan diputuskan untuk memimpin negeri ini. Itu yang paling penting. Jangan lagi diintervensi. Uceng, jadi gimana sebaiknya menurut Anda sebagai orang netral di UGM gitu, sebaiknya posisi Pak Jokowi ini gimana? Ya, saya kira seperti layaknya sebuah sistem presidensial, presiden begitu selesai menjabat biasanya harusnya memang pulang. Pulang ke kampung atau kemudian itu dilakukan hal yang sama. Obama mengatakan hal yang sama, hampir semua presiden-presiden itu mengatakan hal yang sama. Yang keliru adalah kalau dipaksakan untuk berada di situ, apalagi diimbuhi dengan upaya untuk membangun koalisi besar, jadi semacam tokoh pemersatu untuk membangun koalisi besar. Lalu dibangunlah narasi seakan-akan persatuan itu penting karena kemudian tidak bersatu dan lain sebagainya itu berbahaya. Tapi menurut saya ini agak tricky ya menurut saya, karena selama ini yang memecah itu sebenarnya adalah para politisi sendiri. Yang membangun narasi perbedaan, perpecahan kan para politisi sendiri. Lalu atas nama itu mencoba didamaikan dengan cara sudah kita taruh simbol satu, lalu kemudian kita damai secara keseluruhan. Jangan pernah dilupakan bahwa problem ini kan terjadi karena peran Pak Jokowi juga. Ya kan, paling tidak dalam konteks cawe-cawe di pemilu. Itu yang saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara ke depan ada banyak yang harus kita perbaiki, termasuk misalnya undang-undang soal lembaga kepresidenan. Ini saya kan tadi sudah bilang, saya agak khawatir sebenarnya koalisi besar ini akan membutuhkan kementerian negara yang besar, menteri-menteri yang besar, sehingga yang disasar tentu saja dugaan saya ya undang-undang kementerian negara untuk menghilangkan pasal yang membatasi 34 menteri itu. Hampir semua presiden itu mencoba mengakali 34 menteri itu dengan termasuk Presiden SBY dengan melantik begitu banyak wakil menteri, begitu juga dengan Pak Jokowi di belakangan ketika kemudian melantik lebih banyak lagi daripada yang dilakukan oleh Pak SBY. Nah, dugaan saya jangan-jangan ini yang akan disasar. Padahal menurut saya kebutuhan kita bukan di situ. Kebutuhan kita adalah lembaga kepresidennya. Bagaimana presiden ke depan harus ditata supaya dia tidak mudah untuk cawe-cawe dalam apapun, dalam kepemiluan. Makanya undang-undang kepresidenan itu, lembaga kepresidenan itu harusnya didorong. Termasuk misalnya konsep lemdak. Dalam kondisi tertentu saya kira presiden harus dalam tanda kutip ya dipincangkan. Karena dia nggak boleh punya kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan sangat besar itu dipakai untuk mengintervensi proses politik, baik kalau dia menginkambensi maupun ketika dia sudah tidak terpilih lagi. Nah, termasuk jangan-jangan menurut saya termasuk soal aturan-aturan ke depan. Bagaimana menempatkan presiden pasca habisnya masa jabatan dia. Undang-undang lembaga kepresiden itulah menurut saya yang kebutuhan realnya untuk mengatur dan memperbaiki salah satunya adalah posisi presiden, termasuk Presiden Jokowi pasca 2024. Oke, baik Uceng, nanti kita lanjutkan. Bang Viva Yoga, jadi ada Uceng mengatakan kalau ini koalisi besar ditampung, tentunya nanti akan membutuhkan banyak kursi menteri, undang-undang kementerian negara kemudian diubah untuk mengadopsi banyaknya menteri yang akan masuk. Kalau soal berapa jumlah menteri kan sudah ada undang-undangnya. 34. Tapi ada satu hal yang menurut saya penting soal wacana Barisan Nasional ini. Mungkin dari teman-teman PSI niatnya bagus ya, niatnya bagus agar Pak Jokowi dalam proses transisi pemerintahan ini harus berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya sekedar pulang ke Solo, lengser ke Prabon, madeg Pandito Ratu. Nah, tidak hanya sekedar itu, tetapi masih punya kekuatan jaringan, kekuatan stamina untuk lagi membantu kemajuan bangsa. Mungkin idenya begitu, mungkinnya saya tangkap gitu. Jadi jangan sampai ide itu kemudian dalam sistem presidensial membuat blunder. Tidak boleh dong. Jadi sistem presidensial itu sudah menjadi bagian yang penting dalam proses pelembagaan demokrasi, dan saya rasa Mas Budiman, Pak Jokowi itu orang yang demokratis. Buktinya 01 ada partai politik pemerintah yang mendukung, 03 juga ada partai politik pemerintah yang mendukung, dan tidak cawe-cawe kan. Semuanya bebas merdeka, masing-masing partai politik diberikan hak politiknya
untuk mencalonkan siapa calon presiden masing-masing. Ada 3 pasang, tidak 1, ya kan? Nah, beberapa hal tentang karakter assassination kepada Pak Presiden Jokowi itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya dalam proses politik juga harus perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, saya itu menilai presiden itu tidak akan seperti itulah. Pak Presiden itu adalah seorang yang saya faham tentang filosofis Jawa, filosofis pewayangan. Oleh karena itu, dalam setiap gerak dan pemikirannya tentu akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bijak dan bajik gitu. Oke. Oleh karena itu, kalau menurut saya, karena ini Barisan Nasional ini wacana, jangan sampai kemudian di koalisi Indonesia Maju ini menjadi sumber konflik baru. Konflik baru. Iya, tidak boleh. Partai Amanat Nasional menginginkan koalisi Indonesia Maju ini tetap damai, aman, nyaman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kalau bisa menjadi sebuah koalisi ya yang permanen, yang sinergis, yang masuk ke dalam relung-relung pilkada. Tapi kalau kemudian tidak bisa, ya tergantung kepada konfigurasi politik daerah. Tergantung kepentingan lah ya. Gitu. Oke, baik. Saya akan tanya kepada Yunarto Wijaya lagi ya. Pak Jokowi itu kan pernah mengatakan setelah selesai ya dia akan pulang ke Solo. Seberapa yakin sih bahwa Anda Pak Jokowi setelah 20 Oktober akan betul pulang ke Solo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut. Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo. Jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo. Jadi rakyat biasa. Itulah pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo. Yakin? Iya, saya nggak se-ekstrim Bang Taslim sih. Tadi mengutip pernyataan Prof. Azumadi Azra yang mengatakan kalau Jokowi mengatakan A berarti realitanya A aksen. Walaupun ada beberapa fakta empiris seperti itu ya. Saya tetap melihat Jokowi ini kan kalau mau diterjemahkan satu kata dalam konteks pemimpinan, ya, menurut saya paling tepat adalah menggunakan kata agile. Agile. Dia bisa diartikan tangkas, lentur, atau lincah begitu ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi sendiri saking taktisnya, jangan-jangan memang belum memutuskan beliau akan jadi seperti apa. Beliau sangat empiris melihat persepsi publik dan kemudian melihat perkembangan-perkembangan apa yang paling menguntungkan katakanlah buat dirinya dalam konteks karir politiknya. Tapi saya ingin menyoroti tadi pandangan-pandangan dari katakanlah orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi, entah Mas Muni atau misalnya Ade Armando. Saya agak melihat logika yang tidak nyambung ya. Selalu berbicara mengenai kebutuhan besar bangsa ini, istilahnya Indonesia Emas, Indonesia Maju dan apapun itu. Saya melihat kalau memang Indonesia Emas ingin diterjemahkan menjadi sebuah kenyataan, ya kita terjemahkan. Jangan kemudian kita ngomong ngawang-ngawang di hadapan publik. Indonesia Emas itu apa sih? Misalnya satu, middle income trap. Ya udah, terjemahkan bagaimana kita bisa lepas dari middle income trap dengan fakta misalnya uang kita 500 triliun dari tidak nyampe 3.000 triliun dari APBN itu dihabiskan untuk bansos. Yang itu jelas akan membuat masyarakat semakin konsumtif, tidak produktif, sulit buat lari dari middle income trap. Lalu ketika berbicara misalnya indeks gini yang harusnya mengecil pada angka tertentu, bagaimana kita kemudian menerjemahkan program untuk kemudian melawan sebuah realita bahwa 10 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 54% APBN. Masuk ke situ, apa logika dan kaitannya dengan persatuan Indonesia? Apalagi kemudian tiba-tiba logic jam masuk pada istilah ada koalisi permanen yang kemudian bisa menjadi obat seakan-akan buat perpecahan bangsa. Saya nggak melihat ada perpecahan bangsa. Saya bingung makanya dengan kalimat Ade Armando, seakan-akan melihat pilkada yang sudah terjadi selama ini dianggap sebagai keberhasilan pemerintah, termasuk pada saat kemarin COVID, itu dianggap perpecahan. Tidak ada. Demokrasi itu bicara kebiksingan. Demokrasi itu adalah pertarungan ide,
Kalau apa yang dikemukakan oleh Ade Armando tadi seakan-akan adalah sebuah keniscayaan, jangan-jangan arahnya memang kita ingin kembali seperti masa Orde Baru. Itu yang menurut saya agak mengagetkan. Jadi kembalilah kepada tadi, bagaimana menerjemahkan tadi Bung Viva mengatakan mungkin ada niatan baik dari teman-teman PSI mengatakan Pak Jokowi harusnya bisa memberikan masukan. Saya berikan sebuah analogi. Bahkan seorang Lee Kuan Yew yang dianggap tanda kutip otoriter di Asia Tenggara dengan negaranya di Singapura, lalu sempat kemudian anaknya sampai saat ini masih menjadi Prime Minister, itu selalu pernah mengatakan jangan pernah bangun patung saya bahkan ketika saya sudah meninggal. Biarkan legacy saya itu tersisa dari yang namanya House Developing Board, lalu kemudian Economic Development Board misalnya, atau kemudian yang tersisa adalah Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew. Dia bahkan mengatakan tidak boleh ada patung yang itu kemudian menghambat sistem meritokrasi yang menjadi kekuatan dari Singapura. Mohon maaf, itu kalah akhirnya dengan apa yang terjadi di Karo. Ketika kita tahu ada patung Pak Jokowi yang diresmikan oleh mantunya sendiri yang saya tidak menyangka itu akan pernah terjadi selama Pak Jokowi masih jadi presiden. Oke, baik. Bang Doli, kalau dengar kan Pak Airlangga pernah mengatakan bahwa Jokowi akan diberikan peran dalam pemerintahan baru. Seperti apa sih yang dibayangkan itu? Nggak, sebenarnya gini, itu kan statement itu bagaimana kita membuat keharmonisan, ya, menjaga ritme. Ya, kita nanti punya presiden terpilih yang sudah dipilih oleh rakyat, gitu. Tetapi kita juga masih membutuhkan Pak Jokowi yang memang mungkin energinya masih cukup kita pergunakan. Gitu. Tapi tentu semuanya itu kembali kepada mekanisme peraturan sistem politik, sistem pemerintah yang kita jalani. Yang saya sebut tadi adalah sistem presidensial. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak pernah ada pembicaraan secara khusus nanti Pak Jokowi harus di mana dan segala macam gitu ya. Tempatnya belum itu, belum sampai ke sana. Dan saya kira memang ya pembicaraan itu akan bisa terjadi nanti setelah semuanya jelas. Ya. Hasil pemilunya seperti apa? Ya, 20 Maret kita tunggu berapa. Partai apa dapat berapa kursi, ya. Jadi kalau bicara pun misalnya, ya saya lebih senang menggunakan kerjasama politik ya, dibandingkan dengan koalisi, karena sebetulnya kan dalam sistem presidensial itu kan tidak dikenal adanya koalisi, ada oposisi, yang adalah kerjasama politik misalnya mendukung pemerintah, ada yang di luar pemerintah gitu. Dan itu kan kalau bisa lebih enak dibicarakan kalau misalnya semuanya posisinya jelas. Sekarang kita mau bicara apa? Kerjasama dengan siapa yang kita nggak tahu. Anda lolos atau tidak, Anda dapat berapa kursi gitu kan. Makanya begitu kemarin saya diminta komentar soal disampaikan oleh Grace ya, saya bilang kalaupun memang ada pembicaraan ya tentang kerjasama politik yang lebih besar misalnya untuk kepentingan apalagi sampai mau bicara tentang ada formasi bentuk organisasi segala macam, yaitu nanti sajalah setelah misalnya semuanya sudah jelas diumumkan oleh KPU secara resmi, kira-kira begitu. Oke, Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi lihat peran Pak Jokowi dalam konteks pemerintahan mendatang ini apakah seperti apa? Apakah memang ikut dalam penyusunan kabinet misalnya atau jadi seperti apa sebetulnya paling pas? Iya, maka sebetulnya gini ya, pemilu ini kan menghasilkan sesuatu yang tidak seluruhnya puas kan gitu. Bukan masalah pasti ada yang puas tidak puas. Agak tidak jamak pemilu ini gitu. Maka ini yang harus diantisipasi oleh koalisi kalau katakan nanti ternyata 02 yang menang. Diantisipasi bagaimana perasaan dari yang merasakan ini tidak jamak, masih ada menyisakan dan apa ya, hal yang dinilai negatif gitu ya. Dan jangan lupa pemilu 2024 ini akan menjadi sejarah dan ditulis dalam sejarah itu. Maka ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah dari 02 kalau nanti sampai diputuskan gitu ya. Ini koalisi partainya itu ikut menghalau kemungkinan yang lebih jauh lagi. Kita seolah-olah ini kita mau sistemnya tidak demokrasi lagi. Ini sistemnya mau otoritarianisme. Ini mau membangkitkan lagi bahwa TNI Polri gitu salah lagi gitu. Mau bergabung lalu di sosial politik ikut juga cawe-cawe kan itu. Lah kita padahal sudah mulai 98 bersepakat berdemokrasi.
gitu ya. Lalu ini 2024 berarti 26 tahun. Sepanjang sejarah ini, rentang waktu seperti ini, kita belum menorehkan sesuatu yang apa ya, untuk 2045 kalau pikiran kita, visi kita itu betul-betul jauh ke depan itu, maka ini yang harusnya kita pikirkan. Apakah ini yang namanya kita membangun prakondisi? Maka tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi, tapi tanggung jawab dari partai-partai yang mengusung capres-cawapres tadi itu, apalagi yang sudah memenangkan gitu ya, untuk ikut menentukan ke depan ini Indonesia mau dibawa kemana. Oke, baik. Jadi memang ada pertanyaan besar saya kepada Zainal Arifin Muchtar, apakah memang rancangan undang-undang kepresiden akan bisa memberikan jawaban soal bagaimana mantan presiden itu ditempatkan dalam pemerintahan baru? Analisa Uceng setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Zainal Arifin Muchtar mengatasi kontroversi yang ada. Apakah memang rancangan undang-undang kepresiden itu memang bisa menjadi solusi, Uceng? Iya, saya kira sebagai salah satu solusi pasti iya ya. Solusi tergantung menurut saya, tergantung dua hal. Tergantung yang pertama adalah seberapa luas undang-undang Kementerian Negara itu bisa dibuat. Karena biasanya undang-undang ke lembaga kepresidenan maksud saya itu dibuat. Biasanya pemenang pemilu itu malah punya relaktansi, agak menolak tuh dilakukan pembatasan-pembatasan, itu bahayanya. Makanya yang pertama saya kira sangat bergantung pada kekuatan politik yang ada. Kalau kekuatan politiknya koalisi besar, koalisi yang menyenangkan presiden dan lain-lain sebagainya, saya nggak yakin tuh akan ada lagi yang namanya undang-undang Kementerian Negara dengan segala isinya, yang membatasi kekuasaan presiden, membatasi ketika dia menjelang pemilu, membatasi transisi kekuasaan, membatasi apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Bisa jadi itu akan hilang. Kenapa? Karena godaan itu tadi, koalisi besar yang akhirnya lebih banyak menyenangkan presiden dibanding mau melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang dipegang oleh presiden. Itu yang sering disebut bahwa pembajak sesungguhnya dari konsep legislasi itu biasanya adalah partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah saya kira partisipasi. Sangat bergantung partisipasi publik. Jangan pernah dilupa, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Dan saya kira rakyatlah yang bisa berdaulat untuk menyatakan atau memberikan partisipasi, sebenarnya dia pengen presiden itu atau lembaga kepresidenan itu diapakan. Nah, dalam konteks itulah saya kira dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah bagaimana partai politik menerjemahkan keinginan rakyat itu menjadi sebuah proses undang-undang, termasuk menjadi selebar apa undang-undang itu mengatur. Dan yang kedua, jangan sampai partai politik kemudian terjebak menjadi hanya sekedar ingin menyenangkan siapa presiden terpilihnya. Sehingga sasaran kita undang-undang Kementerian Negara yang kuat itu menjadi undang-undang Kementerian Negara yang malah menguatkan presiden, bukan menguatkan lembaga kepresidenan secara keseluruhan. Baik, Zainal Arifin Muchtar. Mas Budi Aristiadi, apakah mungkin Pak Jokowi kemudian meninggalkan legasi dengan hadirnya rancangan undang-undang kepresidenan? Mas Budi, masih dihidupkan? Kita harus positif melihat dinamika perkembangan masyarakat dan demokrasi ini. Cuman maksud saya, jangan kita menganalisis dan melihat dinamika masyarakat ini dengan frame lama. Ini kondisinya, ekosistemnya sudah sangat berubah. Masyarakat aktif dalam menyampaikan banyak gagasan. Ini udah frame-nya bukan frame zaman otoriter atau 26 tahun yang lalu. Dan sudah itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, semua orang bisa berekspresi, bisa menyampaikan pendapat. Siapa yang melarang masyarakat menyampaikan apapun? Dan Pak Jokowi selama menjadi presiden itu selalu mendengar dinamika yang terjadi di masyarakat. Banyak jalan rusak juga dari masyarakat. Kebijakan apapun diambil dari apa yang menjadi atau kondisi yang terjadi di lapangan gitu loh. Jadi kita ini orang yang optimis melihat demokrasi kita. Demokrasi kita ini akan makin maju karena semua orang akan dikontrol langsung oleh rakyat lewat sebuah kemajuan teknologi yang namanya teknologi digital. Jadi, optimis Mas, makanya optimis ya.
apapun dinamika pendapat masyarakat, itu saya selalu bottom line-nya 2. Sesuai kebutuhan bangsa dan kehendak rakyat. Pasti akan mendapat dukungan. Dan itu akan terjadi kalau 2 komponen itu terpenuhi. Begitu Mas Budiman. Terima kasih. Baik, Budi Ari. Mas Ade, gimana PSI soal tawaran solusi RUU ke Presiden sebagai solusi alternatif? Wah, saya kurang paham ya soal itu. Tapi yang ingin saya katakan begini ya, saya mengerti kenapa gagasan tentang adanya barisan nasional dipimpin oleh Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang memang akan menimbulkan respons yang negatif ya, karena para pembenci Jokowi akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kembali bahwa seolah-olah tuh kan Jokowi memang ingin sekali bertahan dalam kepemimpinannya, yang adalah sesuatu yang kami minta maaf, PSI tidak bermaksud begitu. Itu gagasan bukan datang dari Pak Jokowi, itu adalah gagasan dari kami di PSI yang sudah kami bicarakan juga dengan sejumlah tokoh atau pimpinan dari partai-partai yang para wakilnya ada di sini. Nah, cuma sebentar, saya ingin akhiri dengan satu hal. Kalau ini memang ternyata tidak bisa dijalankan dengan mulus, barangkali memang tadi dikatakan Pak Jokowi kan masih berkuasa ya. Sejak April barangkali Pak Jokowi bersama Pak Prabowo bisa duduk bersama-sama dengan paling tidak pimpinan dari 3-4 partai yang tadi saya sebut ya, bersama-sama menyiapkan sebuah barisan nasional seperti yang dibayangkan. Seandainya memang teman-teman di partai-partai tersebut menganggap bahwa ini adalah sebuah gagasan yang bisa membawa kebaikan bagi Indonesia di masa depan menuju Indonesia emas. Terima kasih Mas Budi. Ade, thank you. Mbak Wiwi, jadi gimana pandangan Anda untuk mengatasi proses transisi kekuasaan dari pemerintahan baru ke pemerintahan yang lama gitu? Iya. Tentu karena pemilunya atas nama demokrasi ya transisinya harus dilakukan secara demokratis. Artinya apa? Kita ingin ada naik kelas Mas Budiman. Naik kelas lah kita dalam pemilu serentak 2024 ini karena kita akan bernafas sebentar lalu kita akan pilkada serentak di 271 daerah. Lagi-lagi ini akan dijadikan juga lesson learn bagi pembelajaran bagi daerah-daerah, bagi pilkada nanti. Apakah pilkada kita juga akan berlangsung free and fair kan itu. Lah, bagaimana nanti ke depan? Ini yang kita tunggu-tunggu memang. Kita termasuk sangat was-was gitu akan seperti apa, tapi di sini ada partai koalisi yang kemungkinan akan menduduki kemenangan kan gitu. Kita memintakan karena kekuatan politik ini nanti yang akan mengelola gitu ya. Mengelola bagaimana kekuasaan itu nantinya diperuntukkan katanya untuk NKRI, untuk pemerintahan yang baik dan sebagainya tadi itu. Jangan sampai ada divided government, jangan sampai ada bad governance gitu ya. Jadi pemerintahan yang terbelah, pemerintahan yang buruk gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu ternyata tidak bisa mengelola ketika kekuatan-kekuatan yang yang menopang gitu ya kemenangan dari katakan 02 menurut quick count gitu. Ternyata tidak bisa dikelola dengan baik dengan berbagai katakan mungkin perdebatan di internalnya sendiri, apalagi ini akan membentuk satu koalisi besar. Sebesar apa? Padahal urusan-urusan itu sudah didaerahkan. Mau ditambah lagi kementerian yang ada di pusat ini urusannya apa? Ada otonomi daerah berarti urusan itu sudah didaerahkan. Maka birokrasi kita ya jangan gemuk lagi. Oke, Bung Viva Yoga. Saya menilai bahwa proses pelembagaan demokrasi semakin bagus. Jadwal dalam berdemokrasi juga sudah timetable dan seluruh partai politik juga punya komitmen sebagai salah satu pilar utama dalam membangun demokrasi juga sudah dan akan terus berjuang keras dalam pelembagaan demokrasi, dan ini menjadi sebuah catatan dalam pemilu yang sangat luar biasa peliknya Indonesia ini, 5 surat suara langsung dan kita menghadapi suasana yang begitu nyaman bisa dilalui, dan ini adalah prestasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan saya yakin bahwa ke depan Indonesia akan semakin maju, tidak boleh lagi setback ke belakang menjadi negara otoriter, menjadi negara yang totaliter, karena itu sudah bertentangan dengan semangat zaman. Baik, oke. Bang Doli? Ya, saya melihat realitas pada hari ini bahwa kalau kita lihat perkembangan real count ya,
Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan karena Pak Prabowo sekarang menjadi bagian di kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, dan memang selama ini isunya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi saya kira ini proses pengalihan kekuasaannya saya kira akan smooth, kita doakan begitu. Dan kemudian makanya kenapa sampai sekarang perdebatan soal adanya tim transisi itu tidak diperlukan, karena memang sebetulnya ini tinggal melanjutkan saja gitu. Nah yang kedua, saya yakin bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini punya hubungan yang sangat baik selama ini. Komunikasinya juga saya kira mereka punya mekanisme internal sendiri ya, yang kenapa sampai hari ini bisa ya kan, karena adanya pasangan kemarin 02 ini kan karena memang adanya kesepakatan untuk rekonsiliasi dan seterusnya antara yang dulu bertarung, berkompetisi, sekarang bersatu gitu. Nah oleh karena itu ini harus kita jaga sama-sama. Jadi kalaupun ada kemudian ide yang berkembang, kita sih bukan melarang setiap orang punya ide ya, tapi jangan sampai bisa membuat kekisruhan baru gitu yang nanti bisa mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalaupun ya Mas ya, kalaupun seandainya pada akhirnya itu nanti dibentuk kerjasama politik lebih besar, mau disebut koalisi besar ataupun menjadi barisan nasional, itu tergantung dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang dua-duanya saya kira paham tentang posisi mereka masing-masing, bahwa kalau Pak Jokowi pun sudah selesai jadi presiden, sama kita menghargai, Pak Prabowo juga menghargai, bisa minta pendapat Pak Jokowi, bisa minta pendapat Ibu Megawati, juga sama dengan Pak SBY. Baik, Bang Syukur. Ya, terima kasih Mas Budiman. Saya agak terganggu tadi, jadi kalau berbeda, ya kita bicara tentang aturan, ya ini pembenci gitu. Saya agak terganggu bahasa itu, berarti tadi Mas Doli bicara tentang ini agak sulit, berarti pembenci Jokowi. Jadi jangan kita memakai istilah seperti itulah. Kalau kita berbeda, kata-kata pembenci. Jadi saya agak terganggu dengan bahasa itu. Kalau kita bicara tentang transisi, saya pikir udah berapa kali sih kita rasakan transisi? Dari Ibu Mega ke Pak SBY, nggak ada masalah transisinya. Berbeda sistem, berbeda pola cara membangun. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga berbeda, tidak ada masalah dengan transisi. Nah kenapa kita diskusi sekarang ini tinggal melanjutkan, ini ada masalah dengan transisi? Sebenarnya tidak ada masalah, apalagi kalau dikatakan melanjutkan seperti itu, tapi dengan asumsi ya siapapun yang menjadi presiden, saya bicara tentang Pak Jokowi ini kan tidak ada masalah. Udah legowo ya, selesai, biarkan kepada presiden yang dipilih oleh rakyat menentukan masa depan bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, karena rakyat yang memutuskan dia yang jadi presiden. Sedikit lagi Mas. Hermawi. Ya, jadi saya kira tidak kalah pentingnya masa transisi sampai 20 Oktober itu bagaimana menyelesaikan ekses-ekses pemilu. Mungkin juga ada luka-luka batin yang kita harus obati sebagai sesama anak bangsa. Karena pengalaman di lapangan banyak hal-hal yang tidak mudah untuk dilupakan. Nah, yang paling penting lagi adalah pemimpin. Kita kan bukan kali ini saja kita punya presiden. Biasa saja. Tidak usah terlalu berlebihan menanggapi. Ya kalau harus istirahat ya istirahat. Kapan pemikiran diperlukan. Dan itu biasa saja menurut. Yunarto Wijaya. Pak. Ya, saya simpel. Stop demokrasi kultus. Jadi para penjilat berhentilah menjilat tokoh tertentu, keluarga tertentu, dinasti tertentu. Karena negara yang belum mapan itu cirinya adalah ditopang oleh orang kuat. Negara yang sudah mapan demokrasinya ditopang oleh sistem yang kuat. Kembalilah kepada demokrasi nilai, sehingga kita berdebat, berselisih terkait dengan apa yang kita percaya, bukan terkait dengan siapa yang kita puja. Sehingga apapun hasil dari pemilu, siapapun pemenangnya itu pasti akan berasal dari pemilu yang berkualitas. Baik, terima kasih Yunarto, Pak Slim, Pak Syukur, dan semuanya telah hadir di studio. Kekuasaan itu menggentarkan dan mengagumkan, tremendum dan fascinosum. Karena itulah orang berupaya untuk meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, atau mewariskan kekuasaan. Pada sisi lain, kekuasaan itu memabukkan, sehingga orang bisa jatuh karenanya. Kekuasaan itu cenderung korup, karena itulah kekuasaan harus dibatasi. Eling lan waspodo, selayaknya jadi pegangan agar kekuasaan tak kebablasan
karena kekuasaan itu begitu menggoda. Demikian Satu Jam Forum malam ini, kawal hasil penghitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa, terima kasih dan selamat malam.